perkenalkan nama saya Herlina Bara dengan NIM 2105166338. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah 2021 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurasulu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Geodong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat desa Beoringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Somewe. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Islam pertama yang ada di Indonesia. Dan Sultan ini berkuasa lebih kurang dari 29 tahun dari sekitar abad ke-1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peulak dengan raja pertama Malik Al-Saleh, seorang pengembara muslim, dan Manggampiri Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan Quilon India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan dari luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai ini merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bahan perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang itu digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Lalu di samping sebagai pusat perdagangannya, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan kembali oleh Kerajaan Aceh. Rentan masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun, dan di samping terdapat seseorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar. Seorang bendahara sebagai komandan militer dan panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksmana, seorang sekretaris kerajaan. Seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Gadi, dan beberapa orang syabadar yang mengepalai dan mengawasi perdagangan asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syabadar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan perdagangan asing. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunan yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir dari tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir yang kedua. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi, merupakan pelabuhan yang penting dan istananya
disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai ini tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir yang ketiga kurang begitu jelas. Itu menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai itu diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.